Terima kasih Allahku, kami mengucap syukur, sangat berterima kasih Tuhan untuk sore hari yang indah ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa setiap kerinduan kami Bapa, membawa setiap penyembahan kami. Kami mau agungkan nama-Mu, kami mau menyembah, kami mau berikan kesempatan kami yang indah ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, selama kami hidup, kami mau menyembah-Mu, kami mau bernyanyi bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya
Kami mau merenungkan kebaikan-Mu, Yesus. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Yesus, dengarlah Tuhan. Diberkati sama Tuhan setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kita diberikan kemudahan hidup di dunia ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau balas cinta kasih Tuhan. Ini yang kami renungkan Tuhan, setiap waktu firman-Mu, setiap nyanyian, setiap pujian, kami mau agungkan kepadamu Yesus. Haleluya. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Yes Lord. Nyanyian puja dan pengagungan hanya kepadamu. Yes. Engkau sungguh
kehadiran-Mu Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Setiap waktu. Yes Lord, ini kami Tuhan. Nyanyian puja dan pengakuan kepadamu, hanya kepadamu. manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau pujikan lebih dahsyat lagi. Katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Berikan kemuliaan yang termulia hanya bagi Tuhan. Kau yang manis Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, shalom. Seberapa dari kalian yang bersuka cita bisa lambaikan tangan kalian? Kita mau naikkan syukur untuk Tuhan, amin. Haleluya, buat segala perbaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Haleluya, yuk. Berikan Tuhan tepuk tangan dan termulia buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau sangat baik Tuhan. Kami mau naikkan segala syukur kami. Katakan bersama-sama. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu.
semua yang arah padamu. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada pada kami Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku haleluya untuk Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang arah padaku. Oh Yesus, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah. Haleluya. Engkau yang termanis Tuhan, kami berikan segalanya untuk Engkau. Masih semangat muji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau serukan nama Tuhan. Woo! Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu. Engkau kekuatan kami. Engkau yang maha besar. Engkau yang maha kuasa Bapa. Katakan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita untuk nama Tuhan, karena Tuhan sungguh sangat luar biasa. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Sama-sama sekali lagi lebih semangat, amin. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya Yesus, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja Tuhan. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita. Kita mau katakan, serukan namanya Yesus, Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus, nama di atas segala nama. Serukan namanya Yesus, Tuhan Raja.
silakan duduk dalam damai sejahtera. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan diri kita, mata telinga kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Ketika kami menyembah, ketika kami berseru, bersatu hati Tuhan, mengandalkan Engkau, kami yakin Tuhan, kemenangan pasti akan ada di pihak kami. Haleluya Yesus. Pasti terjadi di tempat ini saat kami datang menyembah Engkau. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, Kaulah kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kami yakin Kau nyata di tempat ini Yesus. Kemenangan terjadi di sini. Ku
Yesus. Kami mau rasakan itu Tuhan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam ibadah doa malam. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan semua jemaat Tuhan yang masih setia mengikuti ibadah doa malam ini walaupun masih secara online. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa untuk menerima firman Tuhan. Tuhan yang baik, Allah Bapa di surga dan Roh Kudus sahabat kami bersyukur, kami sangat bersyukur sekali untuk kesehatan dan karunia-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkan semua isi hati-Mu, kami siap untuk belajar tentang apa yang Kau kehendaki, tentang apa yang harus kami ubah dalam hidup kami. Ajari kami ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, bantu kami untuk bisa memahami-Mu, bantu kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang apa sih yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Otomatis banyak bilang, ya Tuhan, Tuhan adalah yang paling berharga di dalam hidupku. Atau mungkin ada yang jujur, gak apa-apa jujur aja. Yang paling berharga buat saya adalah rumah mewah saya. Atau yang paling berharga buat saya adalah anak saya yang paling tercinta, yang saya dapatkan melalui mujizat dari Tuhan. Ya silakan jawab dengan jujur seperti itu, tidak apa-apa. Karena Tuhan itu mau kita menyampaikan segala sesuatu yang dalam hati kita tuh secara jujur di hadapan Tuhan. Kita manusia itu tidak pernah bisa sempurna. Kita tidak pernah bisa sempurna. Kalau memang Tuhan adalah yang paling berharga dalam hidup kita, Tuhan akan menyelidiki itu dalam hati kita dan Tuhan akan menguji kesetiaan dan cinta kita kepada Tuhan. Apakah benar-benar tulus? Nah, Tuhan itu mau mengajarkan pada hari ini, Tuhan mau mengatakan kepada saudara semua dan juga kepada saya menyampaikan firman ini bahwa ada yang paling berharga dalam hidup kita selain berkat di dunia atau bahkan selain hidup kita sendiri. Dan Tuhan itu hebatnya dan Tuhan itu memang bikin speechless ya. Tuhan itu gak cuma ngajar teorinya, tapi Tuhan pun melakukannya dalam hidupnya waktu dia datang ke dunia ini. Oke, mari sama-sama kita buka dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Judul perikop ini adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dalam perikop ini, kita tadi lihat ya di ayat 44, 45 dan 46, kalau ada harga yang harus dibayarkan supaya kita bisa mendapatkan yang paling berharga itu. Perumpamaan yang pertama, Tuhan Yesus bilang hal kerajaan surgawi itu seperti seseorang yang menemukan harta yang terpendam di dalam ladang, di dalam tanah, di sebuah ladang. Bukannya dia langsung mengambil harta itu, tapi dia menjual dulu semua miliknya, baru akhirnya dia membeli ladang itu dan mengambil harta itu. Di perumpamaan yang kedua juga sama. Mutiaranya itu sangat berharga sekali. Sebelum dia memiliki mutiara itu, dia harus menjual semua yang dia miliki, si pedagang ini, untuk bisa membeli mutiara yang paling berharga itu. Ada yang harus dikorbankan. Ada yang harus dikorbankan. Saya tahu beberapa orang yang
untuk mendapatkan anak itu harus ada pengorbanan. Harus mengeluarkan uang yang cukup banyak ke dokter untuk bisa program agar bisa punya anak. Ada pengorbanan di situ. Untuk seseorang yang ingin sukses hidupnya dan dia mulai dari nol. Ada pengorbanan yang harus dia lakukan. Pengorbanan apa? Ya kerja keras. Supaya dia bisa mengubah hidupnya dari yang cuma nol aja menjadi yang 100 misalnya. Menjadi mendapatkan hidup yang berkecukupan, mendapatkan hidup yang layak, seperti itu. Pasti ada pengorbanan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Dan di sini, di ayat yang ke-44 itu, dia harus menjual semua miliknya dan hartanya untuk bisa mendapatkan harta yang terpendam di dalam ladang. Padahal sebenarnya kalau di dalam ladang ya tinggal diambil aja, ya kan? Hartanya tinggal, dapat terus tinggal diambil bawa pulang. Tapi pada peraturan orang-orang Yahudi zaman dahulu tidak bisa melakukan seperti itu. Tidak bisa dilakukan hal yang seperti itu karena itu sudah melanggar hukum atau melanggar peraturan mereka. Jadi segala sesuatu yang ada di dalam ladang, di dalam tanah di sebuah ladang itu adalah milik si pemilik ladang. Misalnya saya punya sebuah ladang. Ladang ini di dalamnya ada harta, tapi saya nggak tahu ada harta di dalamnya. Ada harta yang sangat berharga. Dan anak buah saya yang sedang mungkin membersihkan ladang atau mau nanamin apa gitu, dikorek-korek, dicangkul-cangkul tanahnya, menemukan harta itu. Harta itu tetap milik saya. Tapi karena harta itu sangat berharga buat orang yang menemukannya, dia harus membeli ladang itu dari saya sehingga ganti pemilik menjadi milik dia, maka dari itu harta itu menjadi miliknya. Pengorbanan. Dan dari perikop ini, Tuhan itu mau menyampaikan bahwa Tuhan melakukan pengorbanan yang sangat besar buat Anda dan juga saya. Apakah Anda menyadarinya? Tuhan itu hebat besar. Tuhan itu Tuhan yang sangat besar, yang tahtanya itu di langit dan bumi ini adalah tumpuan kakinya. Dan kita cuma manusia biasa. Kalau dibandingkan dengan Tuhan, rasanya seperti 10.000 dibanding 1. Kayaknya jauh banget perbandingannya. Kayak manusia dengan semut kecil dan seperti tidak ada artinya, diinjak aja langsung udah gak ada. Tapi Tuhan, Allah kita, karena begitu besar kasihnya kepada manusia, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya kita manusia ini tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Anda bisa menyadari betapa besar kasih Allah? Betapa besar pengorbanan yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan hidup Anda dan saya? Coba Anda bayangkan gini aja deh. Kalau Anda tidak bisa mengolah gimana sih pengorbanan Tuhan? Anggap aja kalau misalnya Anda hoki mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Misalnya Anda punya berkat untuk beli tiket ekonomi. Ekonomi kan tempat duduknya biasa aja. Kalau ke Amerika itu bisa 24 jam lebih katanya. Saya belum pernah sih, tapi kayaknya sehari lebih gitu. Kalau cuma duduk seharian, rasanya boyok ini gak kuat. Saya yang masih muda aja gak kuat, apalagi Anda yang umurnya lebih advance daripada saya, yang sudah mulai memasuki umur lanjut usia. Pasti rasanya boyokan, sakit. Tapi suatu saat Anda ditelepon, terus kelas ekonomi Anda itu di-upgrade, ditingkatkan menjadi kelas VIP atau kelas first class yang tempat duduknya bisa tidur itu loh. Terus bisa makan apa aja, enak makanannya, gratis, nonton apa aja. Pokoknya enak, selimutnya pun terbuat dari kain yang mahal misalnya. Anda mendapatkan upgrade ke first class. Seneng kan? Seneng banget. Iya, saya juga dapat kayak gitu juga seneng. Atau Anda yang sudah kerja keras, dari Anda yang cuma sales biasa, kemudian naik, akhirnya Anda bisa menjadi seorang manajer. Sungguh bangga ya, sungguh happy ya. Tapi, kalau seandainya Anda diminta untuk downgrade,
tadi upgrade, ditingkatkan. Dari kelas ekonomi naik ke VIP ke first class. Terus dari cuman seorang sales atau mungkin cuman janitor, kayak office boy yang bersih-bersih, naik pangkat menjadi manajer. Tapi ini downgrade, turun. Anda yang beli tiket kelas first class, yang utama, yang tempat duduknya bisa tidur, downgrade ke kelas ekonomi. Anda yang posisinya sudah di atas, entah manajer, entah CEO, entah apa, pokoknya yang derajat sudah tinggi, disuruh downgrade, apakah Anda mau? Enggak ya, enggak mau. Tapi Allah kita, Tuhan Yesus, Dia yang begitu besar, sangat berkuasa, sangat hebat. Dia memilih untuk menjadi manusia. Downgrade, anjlok. Anjlok. Jabatannya anjlok dari Allah menjadi manusia. Cuman demi menyelamatkan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Sangat berharga seperti harta yang terpendam di dalam ladang. Dan sangat berharganya seperti mutiara yang indah itu, sampai semua yang dimiliki Tuhan Allah kita ditinggalkan sementara untuk Dia datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita. Dan ada pertanyaan pernah terlintas dalam pikiran saya, dan saya pikir mungkin pernah terlintas juga dalam pikiran Anda. Kenapa sih Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menebus dosa kita? Kenapa sih Firman harus menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia untuk menebus dosa kita? Kenapa enggak? Katanya Allah hebat, katanya Allah berkuasa, kenapa enggak pakai tangan? Atau kayak Superman gitu loh, dengan super powernya, ya apa caranya enggak tahu. Terus manusia tidak jadi binasa, diselamatkan dari dosa. Ada satu ayat yang mendukung itu. Yang mengajarkan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita mengapa Allah harus menjadi manusia, kenapa harus ada inkarnasi. Salah satunya ada di Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 sampai ke-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saya ulang lagi, karena Anda dan saya, kita anak-anak manusia ini loh, adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia, huruf I-nya besar, Tuhan kita itu juga harus menjadi sama dengan kita. Dan mendapat bagian di dalam keadaan kita sebagai manusia. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Iblis ini berkuasa atas maut. Maut itu adalah hukuman dari dosa. Dan kita manusia itu semuanya udah jatuh dalam dosa. Berarti kita harus masuk ke dalam maut yang dipegang oleh iblis itu. Ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian, dengan jalan Tuhan mati di kayu salib itu, dengan jalan demikian, ia, Tuhan kita, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Gimana cara kita bebas? Setiap hari kita selalu bingung, aduh gimana nih kalau aku mati? Aduh kalau aku mati aku kemana ini? Pasti ada kekhawatiran itu. Sebelum kita benar-benar mengenal Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, ketakutan akan kematian itu menghantui kita. Benar enggak? Benar toh?
Saya juga begitu dulu. Sebelum saya kenal Tuhan Yesus dan sebelum saya menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, saya selalu takut mati. Nanti kalau saya mati saya kemana? Nanti kalau saya mati harta saya gimana? Nanti kalau saya mati gini. Selalu ada pikiran seperti itu. Tapi mereka yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan sudah tinggal di dalam kebenaran dan tahu dengan sangat benar kalau Yesus adalah juru selamat yang sudah membebaskan dia. Tidak ada lagi namanya ketakutan akan kematian. Ketakutan akan apapun malah sudah tidak ada sama sekali malahan. Begitu. Jadi Allah, Tuhan kita itu harus menjadi manusia supaya bisa merasakan apa yang kita rasakan. Bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan hati kita yang sakit, perasaan kita yang dihianati, tubuh kita yang sakit, kalau Tuhan sendiri tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Empati itu adalah perasaan yang sangat mendalam. Ya, perasaan yang sangat mendalam. Misalnya kalau Anda punya sahabat atau keluarga atau saudara atau kerabat mengalami sebuah musibah yang sangat menyakitkan. Misalnya ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kalau Anda tidak pernah merasakan, kalau Anda tidak pernah ditinggalkan oleh orang yang Anda kasihi, Anda tidak akan pernah bisa merasakan perasaannya dan Anda tidak akan bisa menangis bersama-sama dengan dia. Konseling itu yang saya tahu, yang saya tahu adalah saya harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang sedang konseling ke saya. Ya betul, istilahnya apa saya lupa, konselor. Jadi misalnya ada seorang anak muda curhat sama saya harus bisa merasakan apa yang dia rasakan. Supaya saya bisa memberikan jalan keluar buat dia dan supaya saya bisa mendoakan dia. Bahkan Tuhan mengizinkan hidup saya ini dulunya sebelum mengenal Tuhan, bahkan sampai sekarang saat saya mengenal Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal yang gak enak. Banyak, gak mungkin saya sebutkan satu persatu. Banyak hal yang tidak enak. Banyak hal yang sangat membuat hati saya ini hancur dan sakit. Supaya apa? Supaya saya bisa menghibur teman-teman saya nanti. Yang juga mengalami hal yang telah saya alami. Empati itu ada connection atau chemistry yang sangat kuat. Yang bisa membuat seseorang yang sedang down itu kembali bangkit. Oh, aku tidak sendiri. Paham ya? Mungkin Anda pernah merasakan itu juga. Ada orang yang memahami apa yang Anda rasakan sehingga akhirnya Anda tidak merasa sendirian lagi. Anda merasa, oh aku tidak sendirian, oh aku terhibur. Begitu. Tuhan pun begitu karena Tuhan itu ada konselor kita. Tuhan itu satu-satunya yang paling mengerti hatinya kita. Terus kenapa kita harus selalu bingung mencari orang-orang lain di luar sana untuk memahami perasaan kita? Kalau ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kita 24 jam full mengerti perasaan kita. Ayo coba tanya, apakah Tuhan pernah merasakan dihianati? Pernah? Petrus itu 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Petrus itu adalah murid terdekatnya Tuhan Yesus loh. Bahkan semua murid yang lainnya pun meninggalkan Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lagi dalam masa sulit, benar-benar down. Tidak ada satupun yang membela dia. Apakah Anda juga pernah merasakan hal yang sama? Mungkin ada. Anda merasakan hal yang sama, Anda merasa sangat down, mungkin bisnis Anda acak-adut, keluarga Anda juga gak jelas, Anda merasa sendirian, semua teman Anda meninggalkan Anda. Tuhan juga pernah merasakan hal yang sama. Tuhan juga pernah merasakan dihina, disiksa. Anda pernah dihina, disiksa sama seseorang? Mereka gak tahu apa-apa tentang hidup Anda, tapi kok mereka sok-sok tahu? Padahal mereka gak tahu hidup Anda sebenarnya seperti apa. Tapi mereka bisa menghina Anda, mengata-ngatai Anda. Tuhan juga merasakan hal yang sama. Tuhan merasakan apa yang kita manusia rasakan. Jadi Anda tidak sendiri. Anda tidak pernah sendiri. Carilah Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus dalam hati Anda. Jika Anda menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda
Anda tidak akan pernah merasa sendiri lagi. Dan Anda tidak akan merasa down dan seperti orang bodoh sendirian. Di dalam kamar menangisi nasib. Tidak, ada Tuhan Yesus yang mengerti perasaan Anda. Itulah kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia. Selain harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita manusia yang berdosa. Seandainya kita ini bukan manusia, seandainya kita binatang. Ya Tuhan mungkin jadi binatang. Tapi karena masalahnya kasusnya bukan seperti itu. Kasusnya kita manusia yang dikasihi Tuhan yang berdosa. Makanya itu Tuhan harus menjadi manusia. Karena domba, kambing, lembu, sapi tidak bisa menghapuskan dosa kita. Mereka itu binatang, sedangkan kita manusia. Harus ada yang berkorban. Anda mau mati di kayu salib untuk saya? Saya bahkan tidak tahu apakah saya mau mati untuk suami saya. Maafkan suami saya jika mendengarkan ini. Saya bahkan gak tahu apakah saya bisa berkorban untuk suami saya mati di kayu salib untuk dia. Tapi Tuhan mau mati buat Anda dan saya. Begitu berharganya loh nyawa Anda. Jadi jangan sampai Anda berpikir untuk bunuh diri lah. Anda berpikir untuk menyakiti diri Anda sendirilah. Karena nyawa Anda itu sangat berharga sekali loh. Tuhan itu downgrade demi Anda dan demi saya. Bahkan Anda pun gak mau downgrade dalam pekerjaan Anda, dalam posisi Anda, ya kan? Tuhan mau loh berkorban sampai segitunya, meninggalkan semuanya. Untuk Anda dan saya, penderitaan Tuhan itu luar biasa. Penderitaan Tuhan buat kita semua tuh sangat-sangat, gak bisa saya katakan. Setiap kali saya nonton Passion of the Christ itu rasanya kudu nangis. Saya membayangkan saya yang di sana. Orang saya yang sakit perut aja loh gak tahan. Apalagi tangan saya dipaku gitu loh, ya apa coba rasanya. Kepala saya sakit itu loh rasanya gak kuat. Belum lagi kalau kepala saya dipasangi duri, mahkota duri. Ya apa, belum lagi harus memikul salib yang berat itu padahal sudah kepalanya sakit cenut-cenut, badannya dicambuk. Gimana coba, bayangkan Tuhan loh sampai sebegitunya demi Anda dan saya. Bisa Anda pahami betapa berharganya hidup Anda dan saya. Kalau seandainya Anda benar-benar sadar dan Anda bisa meresapi pengorbanan Tuhan Yesus begitu besarnya bagi Anda dan saya, Anda gak mungkin merendahkan diri Anda lagi. Gak mungkin Anda merasa, saya bodoh, saya jelek, saya gak bisa apa-apa. Dulu saya orang yang sangat rendah diri. Saya orang yang sangat-sangat hancur. Penilaian akan diri sendiri. Selalu minder. Saya selalu merasa saya tidak bisa, saya tidak mampu segala macam. Tapi sejak saya menerima Tuhan Yesus, saya gak pernah berpikir itu lagi. Mungkin pikiran itu akan lewat dalam pikiran saya. Intimidasi iblis, kebiasaan dosa. Tapi saya bisa langsung tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tidak. Hidup saya sangat berharga. Saya sangat tahu sekali Tuhan Yesus sangat sayang sama saya. Makanya sampai detik ini saya masih bernafas dan nafas saya masih free. Tidak bayar. Dan kalau Anda benar-benar sadar kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi Anda tidak mungkin hidup dalam kebingungan dan kekhawatiran. Ya kan? Loh Tuhan aja mau mati buat Anda. Mati di kayu salib. Menderita buat Anda dan saya supaya kita tidak menderita di kayu salib itu. Supaya kita tidak masuk ke dalam maut. Supaya hidup kita tidak dipegang oleh iblis. Masa Tuhan cuma memberkati Anda dengan segala kebutuhan Anda aja gak bisa, gak mau, kan gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita tuh Tuhan tahu. Tuhan sangat mengerti. Makanya Tuhan makanya di Alkitab ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Cuma 5 roti, 2 ikan, berarti 7 makanan. Tapi bisa memberi makan 5.000 orang dan ada sisanya 12 bakul. Hidup Anda dan saya juga dipelihara oleh Tuhan. Jadi gak usah khawatir, gak usah bingung loh, hidup Anda aja sangat berharga kayak mutiara. Tuhan lo berkorban buat hidup Anda. Masa memberi ke Anda makan aja Tuhan gak sanggup, Tuhan gak mau, kan gak mungkin. Benar tidak? Kecuali Anda maruk, sudah kehidupannya dicukupi tapi masih minta. Karena mau hidup mewah, mau pamer, itu saya gak tahu lagi. Itu hati-hati dengan motivasi di hati Anda.
Tuhan itu pasti memberkati orang yang rendah hati. Wes itu sudah pasti, itu paten. Tuhan pasti memberkati orang yang rendah hati. Kalau hati kita itu masih busuk, masih menyimpan hal-hal yang tidak baik, kita masih gampang iri hati sama orang, hati kita itu masih menyimpan keegoisan, Tuhan gak bisa memberkati kita berlebih-lebih seperti memberkati Abraham, Ishak, Yakub dengan harta yang melimpah. Mereka kalau gak diberkati loh, mereka tetap ikut Tuhan dengan setia. Mereka gak ngurus tentang harta. Itu cuma bonus plus-plus dari setia mengikut Tuhan. Makanya Anda setia dulu dong mengikut Tuhan. Baru berkat itu bisa turun dalam kehidupan Anda. Perbaiki hati Anda dulu, baru kapasitas hati Anda semakin besar, Anda semakin merunduk, semakin rendah hati, berkat itu akan turun atas Anda. Wes gak usah bingung, kebutuhan setiap hari itu akan tercukupi. Yang penting kita pegang dulu loh ini, kebenaran, kita terima dulu loh ini. Kebenaran kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dan benar-benar menghidupi itu dalam hidup kita. Sehingga kita tuh juga bebas dari dosa. Kebiasaan dosa. Kebiasaan kita yang suka meso-meso, maki-maki orang, suka marah, suka menghakimi. Yang kayak gitu itu loh. Atau bahkan yang lebih parah yang suka berzina dengan mata. Entah bahkan perlakuan dari hati. Hati yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Hal-hal kebiasaan karakter dosa ini loh yang harus kita singkirkan. Bisa kok kita singkirkan kalau kita benar-benar menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kita taruh dalam hati kita, kita mohon supaya Roh Kudus berperang bersama-sama dengan kita. Pasti bisa. Masalahnya ini sekarang Anda ini sadar tidak? Anda ini benar-benar sadar dan menghidupi kebenaran ini tidak? Yang biasanya kita lakukan adalah, mari kita buka di Lukas, ya betul, Lukas. Kitab Lukas pasal 18. Ini yang biasanya kita lakukan. Ini terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Bahkan Tuhan Yesus pun tidak mau ambil kredit. Tuhan Yesus dibilang baik pun dia tetap menyerahkan itu, pujian itu kepada Allah. Lihat betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Ayat yang ke-20. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sampai situ dulu aja. Bagaimana? Apakah Anda juga seperti itu? "Enggak, hartaku lo gak banyak." Misalnya begitu Anda menjawab, "Enggak, hartaku pas-pasan aja kok, aku mau ikut Tuhan kok, aku setia ikut Tuhan. Aku datang ibadah setiap hari Minggu, bahkan waktu masih online, aku setia ikut ibadah online. Ibadah doa malam juga masih online, aku setia setiap Rabu ikut ibadah doa malam." Kesetiaan itu tidak hanya diukur dari betapa rajinnya Anda ibadah atau pelayanan. Salah satunya iya, tapi tidak satu-satunya. Bahkan tadi pemuda ini pun bilang, semua sudah dia lakukan. Semua 10 perintah Allah itu sudah dilakukan dalam hidupnya dari masa mudanya dia. Dari masa kecilnya mungkin. Mungkin ada dari Anda yang dari kecil sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah ikut sekolah minggu. Jadi sudah tahu tentang firman Tuhan, 10 hukum Taurat. Semua yang ada di firman di Alkitab ini wis kelontok, wis hafal, wis dilakukan semuanya.
Sudah dilakukan semuanya dari kecil. Tapi ada satu hal. Ada satu hal. Pengorbanan. Seperti Tuhan Yesus. So the fact of following Jesus, fakta dari mengikut Tuhan itu bukan mengejar berkat. No. Tolong melek, sadar Bapak Ibu Saudara-saudari. Berkat itu seperti yang tadi saya bilang cuman bonus, plus-plus. Tuhan berikan buat kita supaya kita bisa menolong orang yang di bawah kita, supaya kita juga dicukupkan kebutuhan kita. Tapi, hello, hidup kita di dunia ini itu cuma sementara. Hidup kita di dunia ini cuma sementara. Ada ndak yang hidupnya immortal seperti vampir? Ditusuk gak mati. Gak ada kan? Semuanya pada waktunya nanti kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Kalau sudah jadi rumahnya. Katanya gitu. Tidak ada yang permanen di dunia ini. Semua di dunia ini itu semuanya cuma temporary. Sementara. Sedangkan yang kita pikirkan di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini cuma apa? Semua hal yang dunia ini, duniawi, kedagingan, karnal, duit, kerja. Ya kan? Yang kita bingungin cuma itu toh. Bahkan ikut ibadah cuma 1,5 jam atau 2 jam. Masih sibuk, pegang HP, bentar-bentar lihat notifikasi, bentar-bentar lihat WA, bentar-bentar lihat sosmed, atau mungkin gak lihat HP, duduk, dengerin khotbah, tapi pikirannya melayang. Habis ini makan apa ya? Atau anak-anak muda, habis ini kencan habis ini kencan kemana ya? Jalan-jalan kemana ya? Habis ini ngafe kemana ya? Pikirannya ke situ. Hello. Pengorbanan. Ikut Tuhan itu ada pengorbanan. Pengorbanan pikul salib. Tuhan bilang kan, siapapun yang mengikut aku dia harus menanggalkan kedagingannya, semuanya yang memberatkan, harus pikul salibnya Yesus itu untuk mengikut Tuhan Yesus. Salib, masing-masing dari kita itu ada salib dan harus kita pikul setiap hari untuk mengikut Tuhan. Enak aja Tuhan tok yang berkorban, kita tidak berkorban. Ada yang harus kita korbankan, hal terkecil sekalipun. Paling kecil deh, ini paling gampang. Bangun pagi, berdoa, baca Alkitab, itu sudah pikul salib. Lebih enak tidur, apalagi akhir-akhir ini hujan, deres, paginya dingin, enaknya kemulan, tidur. Aduh ngapain doa, doanya nanti aja. Nanti aja doanya setelah bangun, terus sudah buru-buru pergi kerja, pergi sekolah, seharian, belum lagi ada hobi, belum lagi masih mau arisan misalnya, kumpul-kumpul. Terus sudah sampai malam, aduh capek waktunya bobo, tidur lagi, doanya besok aja, baca Alkitabnya besok aja. Hal sekecil itu loh, itu pun sudah butuh pengorbanan dan harus menanggalkan kedagingan kita. Yang pengennya nyaman, santai, enak, ya kan? Kalau pikul salib gak mau, kalau berkat dengan senang hati langsung buka tangan. Berkat Tuhan, silakan berkati aku Tuhan. Tapi kalau waktunya kita berjalan di atas bara api, enggak wes. Enggak. Sebenarnya hidup kita ini yang paling berharga itu apa sih? Yang paling berharga itu apa sih? Coba kita lihat bangun pagi melek itu loh. Yang kita cari itu apa? Apakah anak kita yang kita cari? Apakah HP kita yang kita cari? Atau kita cari Tuhan langsung. Baru buka mata langsung berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terus langsung baca Alkitab dulu. Atau bangun langsung HP-an. Lihat dulu WA-nya ada siapa aja. Kebiasaan yang buruk kalau langsung pegang HP. Saya berusaha bangun pagi, itu saya berdoa dulu. Walaupun masih ngelilir istilah gitu ya bahasa Jawa. Kayak masih mengumpulkan nyawa. Langsung kayak menyapa Tuhan Yesus, berdoa, berusaha untuk melakukan itu dulu. Baru terakhir sudah selesai semuanya, baru saya pegang HP. Baru saya lihat WhatsApp, kepentingan segala macamnya.
Itu kebiasaan yang dibangun yang sangat sulit emang. Saya juga pun masih struggling sampai sekarang. Tapi saya mau berusaha. Kalau saya mau berusaha, pasti Anda juga mau berusaha. Pasti Anda bisa. Karena mari kita switch pikiran kita. Dari saat kita menganggap anak kita, suami kita, keluarga kita, harta kita, pekerjaan kita, hidup kita, itu yang paling berharga. Mari kita switch, kita ganti, kita puter. Yang paling berharga adalah Tuhan. Mari kita menjual semua milik kita untuk mendapatkan harta yang paling berharga itu, yaitu Tuhan Yesus. Yaitu kebenarannya. Loh, berarti semua pekerjaanku harus kutinggal? Hah? Berarti semua hartaku harus kubuang, harus kujual semuanya? Dalam konteks ini Tuhan ngomong sama orang kaya seperti itu. Tapi untuk kita semua, tidak semua orang terpanggil menjadi full timer. Menjadi hamba Tuhan full timer, tidak semua orang. Beberapa yes. Tapi semua dari kita dituntut oleh Tuhan untuk mengesampingkan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk mengikut Tuhan. Entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu pekerjaan, uang, bahkan hidup kita sendiri. Ya itu tadi saya bilang, pengorbanan, pikul salib untuk Tuhan. Jadikan Tuhan yang paling berharga dalam kehidupan kita. Ada lagu yang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Itu ada lagu dari Mazmur pasal 73. Itu lagu yang kalau saya nyanyi itu rasanya merinding dan pengen nangis. Karena di ayat ini dikatakan, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku tetap Tuhan. Sekalipun hartaku ludes, sekalipun pekerjaanku hilang, lenyap, sekalipun Tuhan mengambil semuanya, Tuhan mengambil anakku, Tuhan mengambil keluargaku, aku ditinggal, aku dibuang, gunung batuku tetap Allah. Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Daud, seperti yang dikatakan oleh Ayub. Waktu dia harus kehilangan segala sesuatunya. Kita tidak bisa tahu saat ini apa yang paling berharga dalam hidup kita sampai kita kehilangan. Iya kan? Kita berkata, oh yang paling berharga dalam hidupku adalah Tuhan. Really? Coba sampai suatu saat, saya gak minta-minta ya, mungkin suami, istri, anak dipanggil Tuhan. Bagaimana sikap hati Anda? Apakah Anda kecewa dan marah sama Tuhan? Kenapa Tuhan ambil? Bahkan saya, kesaksian, ini kesaksian sedikit. Bahkan saya sendiri pun kemarin beberapa hari lalu setelah saya vaksin AstraZeneca, itu saya demam cukup tinggi. Suami saya juga sampai kepalanya sangat sakit, sampai dia gak bisa bangun, duduk pun gak kuat karena sangat sakit sekali kepalanya. Dan pikiran saya langsung negatif. Saya terbawa berita-berita negatif tentang pembekuan darah dan semacamnya. Saya langsung bingung dan saya ketakutan, saya cuma bisa berdoa, Tuhan Yesus tolong jangan ambil suami saya dulu. Saya berdoa seperti itu. Buktinya suami saya yang paling berharga dalam hidup saya rupanya. Saya masih belum siap kalau suami saya dipanggil Tuhan. Rupanya di saat-saat terjepit seperti itu, terlihatlah, muncullah jawaban yang sebenarnya. Walaupun setiap hari saya berdoa, saya menyanyikan lagu pujian tadi. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku adalah Allah. Tapi waktu suami saya kesakitan, saya langsung, oh, Tuhan jangan ambil suami saya. Si manusia seperti itu. Susah rasanya, tapi bisa. Saya sangat yakin saat saya diingatkan oleh Roh Kudus tentang ini dalam hidup saya langsung tunduk berdoa. Tuhan, saya nggak mampu. Karena saya masih hidup dalam kedagingan. Ada daging ini yang biasanya membatasi, yang membuat saya seperti mau lari ke Tuhan itu
susah gitu. Tapi saya percaya bukan dengan kuat dan gagahku, tetapi oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan yang di dalam saya pasti bisa. Saya pasti bisa untuk menggapai cinta yang sempurna itu untuk Tuhan. Walaupun saya harus berkorban. Walaupun saya benar-benar harus berkorban dan tidak lagi egois. Not full of myself anymore. Saya pasti bisa berkorban untuk Tuhan. Seperti Paulus dan Petrus yang akhirnya bisa berkorban untuk Tuhan. Walaupun pada awalnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Walaupun awalnya dia bilang, aku bisa mati, aku akan mati bersama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap dan ditunjuk orang, ini kan salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia langsung menyangkal 3 kali loh. 3 kali, bukan cuma 1 kali doang. Sakit banget pasti hati Tuhan Yesus pada saat itu. Anda 1 kali dihianati oleh orang terdekat Anda, pasti langsung sakit, kepahitan, ya kan? Tuhan Yesus loh 3 kali dihianati. Disangkali oleh Petrus yang adalah sahabat karibnya. Jangan sampai kita menjadi seperti Simon Petrus. Kita harus menjadi seperti Simon Petrus yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Yang hidupnya sudah diubah 180 derajat, yang berani pikul salib, bahkan mati juga buat Tuhan Yesus. Untuk memberitakan kebenaran tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat ke seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, bahkan seluruh dunia. Itu yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita. Kita tanggalkan semuanya yang sebenarnya menjadi beban, yang sebenarnya mengikat kaki kita, tangan kita untuk sebenarnya mau lari ke Tuhan itu jadi sulit. Karena saya masih melihat tentang dunia ini. Orang yang masih mencintai dunia ini tidak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak ada orang yang menyembah Mamon dan menyembah Tuhan secara bersamaan. Pasti ada salah satu yang lebih dicintai. Pasti. Maka dari itu, yang harus kita lakukan adalah setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Supaya cinta kita itu semakin dalam bersama dengan Tuhan. Waktu Anda berjalan di lembah kekelaman, di gunung yang tinggi, atau di padang rumput yang hijau, sertakan Tuhan Yesus. Bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Kemanapun Anda pergi, apapun yang Anda lakukan, jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa minta sama Tuhan. Supaya semua yang ada di dunia ini, kita nikmati memang, karena Tuhan izinkan kita menikmati berkat Tuhan, tapi bukan menjadi Allah bagi kita. Karena yang Tuhan mau adalah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap. Segenap itu berarti semua, seluruh hidup kita. Semuanya dari dalam hidup kita, bahkan sampai sel-sel tubuh kita itu memuji Tuhan. Pokoknya Tuhan harus nomor 1. Kita harus belajar seperti itu. Karena suatu saat Tuhan akan mengetes kita. Apakah benar aku yang paling berharga di matamu? Jangan sampai kita membuat Tuhan itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Apakah Anda pernah merasakan cinta bertepuk sebelah tangan? Anda mengasihi seseorang, mungkin waktu masa pacaran. Atau mungkin anak-anak muda yang menonton ini juga sedang mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Sakit ya? Gak enak kan? Tuhan juga merasakan hal yang itu pada saat Anda lebih mengasihi dunia ini, pekerjaan ini, uang ini, suami Anda, pasangan Anda. Dan semua yang ada di dunia ini. Ingat, hidup Anda ini di dunia ini cuma sementara. Suatu saat, entah kapan itu, Anda akan kembali kepada Bapa. Dan Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, itulah harus yang menjadi mutiara yang paling indah dalam hidup kita. Harta yang paling berharga, yang harus kita capai dengan pengorbanan dalam hidup kita. Dan ini saya mau menampilkan sebuah video yang sangat menohok hati saya, dikirimkan oleh mama mertua saya, tapi ini juga sempat viral di sosial media, disampaikan oleh Viji Daniel, bisa tolong ditampilkan oleh multimedia. Coba deh pikirin apa di hidup kita yang mungkin bisa memberikan kita kebahagiaan, tapi sifatnya hanya sementara. Dan itu kita kasih nilai 0. Oke, misalnya jabatan di sebuah kerjaan, itu kayaknya sifatnya sementara banget sih. Karena ya kalau misalnya kerjaannya nggak ada, atau ada pemecatan, atau misalnya ada kita keluar dari kerjaan tersebut, ya sementara. Jadi kita kasih 0. Kalau misalnya gue mendapatkan pasangan di dalam hidup gue akan bahagia. Padahal pasangan atau orang, apapun itu juga, siapapun itu juga gitu ya,
itu sifatnya sementara banget karena dia nggak akan hidup selamanya. Jadi nol. Uang, kalau misalnya gue bisa ngedapetin uang segini di dalam hidup gue akan bahagia. Well, uang, kekayaan itu juga sifatnya sementara, nol juga. Ketenaran, kalau misalnya gue udah mendapatkan followers segini di sosial media, like seperti ini, gue mendapatkan ketenaran di sosial media, atau apapun itu ya, dimanapun itu ketenaran. Tapi yang namanya ketenaran tuh hari ini lu mungkin diingat, minggu depan udah orang lain gitu yang lebih heboh gitu misalnya. Jadi sangat sementara banget, nol. Now, semua achievement lo, semua orang-orang yang mungkin sifatnya nggak sementara, nol gitu ya. Dan itu nggak bisa memberikan lo kebahagiaan yang kekal. Tapi kalau misalnya kita mencari kebahagiaan ke yang sifatnya kekal, yaitu Tuhan, kita kasih angka 1. Now, here's the crazy thing. Tadi nilai-nilai 0, kalau misalnya kita taruh 1 di depannya, 0 ini akhirnya menjadi bernilai. Jadinya berapa? I don't know, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Tapi kalau misalnya nggak ada 1, si 0 ini hanya angka 0, hanya kosong. Jadi itu dia kenapa gue percaya banget, cari dulu Tuhan. Segala sesuatunya akan bernilai setelah itu. Kita harus kasih yang kekal itu di depan, angka 1 tersebut. Baru yang 0 ini nanti akan ada value-nya dan hidup kita akan terasa lebih kaya. Well, mudah-mudahan ini bisa menguatkan seseorang. Kebetulan kalau misalnya lu nonton ini sampai habis. Karena mungkin lu lagi mencari sesuatu dan ternyata selama ini sesuatu yang lu cari itu adalah Tuhan. Wow, keren. Keren banget ya. Saya sangat setuju dengan VJ Daniel. Saya sangat setuju banget sama Kokoh Daniel. Perumpamannya dia tuh luar biasa. Sangat benar sekali. Tidak ada di dunia ini tuh yang sifatnya kekal. Karena hidup kita di dunia ini cuma sementara. Seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang ya kan. Tapi jika ditambahkan Tuhan di depan, semuanya langsung bernilai yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan untuk ketenaran kita, bukan untuk kehebatan kita. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Ujung-ujungnya kita pulang kepada Tuhan kita lagi. Kita akan kembali kepada Bapa kita. Kita tidak akan di sini selama-lamanya. Siapa yang mau di sini selama-lamanya? Dunia akan semakin hari semakin bobrok. Mau di sini selamanya? Saya sih nggak mau. Saya malah pengen cepat-cepat balik. Tapi tugas belum selesai. Jadi ya harus di sini dulu. Hidup itu adalah keuntungan dan mati adalah untuk Kristus. Itu yang mau diajarkan. Carilah dulu Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada hidup kita. Kita akan dicukupkan, hidup kita akan sangat dicukupkan. Hidup kita ini pasti akan jadi berkat buat orang banyak. Tapi kita harus mencari Tuhan dulu. Karena yang paling berharga dalam hidup kita itu Tuhan. Tuhan Yesus, keselamatan daripadanya. Supaya kita tuh hidup. Buat apa kita mendapatkan segala sesuatunya kalau kita kehilangan nyawa kita? Tuhan Yesus bilang kayak gitu. Ingat kan? Buat apa kita kehilangan? Buat apa kita mendapatkan semuanya tapi kita kehilangan Tuhan Yesus? Apa sekarang yang paling berharga buat Anda? Kejar Tuhan. Karena hanya Tuhan yang paling berharga dalam hidup kita. Kita harus berkorban. Jangan takut akan perubahan. Jangan takut akan perubahan. Memang hidup kita harus diubahkan. Karena sebenarnya hidup kita tuh bukan seperti ini yang tinggal di dalam dosa. Yang pikirannya itu selalu negatif. Yang karakter dosa itu menempel dalam hidup kita, tidak bisa dilepaskan. Suka menghakimi orang itu, suka marah-marah, gak bisa sabar, gak ada buah-buah roh. Itu bukan hidup kita yang seharusnya. Tuhan itu mau mengubah hidup kita 180 derajat supaya seperti Tuhan Yesus. Punya kasih, punya damai, punya sukacita, bla 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 sampai pengendalian diri. Itu yang harusnya kita miliki. Itu yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kita. Saat kita mengejar Tuhan Yesus. Saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai mutiara dan harta yang paling berharga. Paham ya? Mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berusaha. Karena kita tidak bisa melakukan itu tanpa Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Kita mohon agar Tuhan Yesus menolong kita. Dan supaya Roh Kudus dicurahkan atas kita untuk menjadi penolong bagi kita selalu setiap harinya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat-sangat mulia. Terima kasih banyak. Sungguh terima kasih banyak Tuhan. Untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Engkau telah mengingatkan kami kembali. Engkau telah membuka mata kami dan hati kami lagi Tuhan. Supaya kami sadar bahwa kami sudah menaruh hal-hal yang salah sebagai
hal yang paling berharga dalam hidup dan hati kami. Mungkin kami sudah menaruh keluarga kami, anak kami, orang tua kami, pasangan kami, pekerjaan kami, harta kami sebagai yang nomor satu dan terutama dalam hidup kami. Padahal semuanya salah, semuanya gak ada artinya. Karena semuanya cuma sementara di dunia ini. Dan hanya Engkau Tuhan yang kekal. Kasih-Mu kekal, keselamatanmu kekal, kesetiaan-Mu kekal, hadirat-Mu Tuhan sangat kekal. Dan itu yang mau kami kejar. Tapi kami ini hanya manusia yang masih hidup dalam kedagingan. Maka dari itu Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan Tuhan. Dan kami butuh Roh Kudus untuk Engkau curahkan kepada kami. Untuk Engkau curahkan kepada kami untuk menjadi penolong kami agar kami dapat menjadikan Engkau Tuhan sebagai yang paling berharga dalam hidup kami. Dan supaya kami mau dan rela berkorban untuk mendapatkan harta yang paling berharga bagi hidup kami itu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, buka hati Anda. Buka hati Anda supaya Roh Kudus menjamah hati Anda. Terimalah kuasa Roh Kudus dan terimalah kasih Tuhan Yesus yang dapat mengubahkan hati Anda dan pikiran Anda dan hidup Anda. Supaya segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan lagi yang paling berharga dalam hidup Anda. Tetapi hanya Tuhan, keselamatannya, kasih-Nya, dan segala yang berasal dari Tuhan untuk Anda. Terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Anda. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan hidup Anda mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.